Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau kesiapan program penanaman komoditas strategis nasional. Hal ini sekaligus memastikan setiap kekurangan di lapangan segera dibenahi demi mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungan Menteri Pertanian ke Sulawesi Utara, dengan meninjau langsung kondisi lapangan terkait pelaksanaan program penanaman komoditas strategis nasional. Dalam sidak tersebut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa inspeksi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membenarkan hal-hal yang masih kurang tepat agar program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan. Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk melakukan penanaman kelapa, tebu, pala, lada, dan kakao secara masif di seluruh Indonesia dengan target mencapai kurang lebih 1 juta hektar. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Pertanian menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi. Di antaranya kualitas bibit yang masih terlalu kecil dan dinilai belum layak untuk didistribusikan kepada petani. Ini adalah kita sidak di lapangan. Ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami izin khusus kemarin datang ke sini. Kami temukan, kami bukan cari kesalahan, ingin membenarkan yang salah. Nah, ini kita harus kawal bersama. Anggarannya 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia. Kami sidak, kami cek. Yang pertama kami temukan ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya aja. Benihnya aja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Yang kedua adalah kami temukan jumlah kuantumnya. Laporannya 48.000 kami terima sebelum berangkat ke sini. Sengaja kami sidak. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17.000. Menteri Pertanian menegaskan, sidak serupa akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu memastikan program penanaman nasional berjalan lebih baik dan tepat sasaran bagi ketahanan pangan nasional. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono akan mempercepat pembangunan Giant Seawall. Pasalnya saat ini sebanyak 5 provinsi dan 20 kabupaten serta 5 kota di Pantura Jawa terdampak akibat penurunan permukaan tanah dan banjirop. Menteri Koordinator Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan IPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY menegaskan pentingnya pembangunan Giant Seawall GSW di Pantai Utara, Jawa Pantura guna melindungi aset ekonomi di sepanjang wilayah tersebut. Menko IPK AHY menyatakan kawasan Pantura berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia, yakni mencapai 368,36 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.396 triliun rupiah. Menurutnya Pantura memiliki nilai yang strategis dalam koridor ekonomi, transportasi, untuk logistik dan terdapat sentra-sentra pangan yang terancam oleh interupsi air laut. Pembangunan Giant Seawall ini untuk melindungi defisit ekonomi sebesar 23% dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto yang diprioritaskan utama di program kerja prioritas nasional. Bahwa pembangunan Giant Seawall atau proteksi terhadap Pantura Jawa itu harus bisa dijalankan secara progresif, artinya benar-benar bisa diwujudkan. Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Didit Herdiawan Asyaf mengatakan pembangunan Giant Seawall sepanjang 575 km di Pantai Utara Jawa atau Pantura Jawa dan dibagi dalam 15 segmen. Bangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek, panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen, di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel. Oleh karena itu, kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan, groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur, supaya berjalan bersama-sama. Menko IPK AHY menjelaskan rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa ini akan mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten dan 5 kota membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Petani padi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat konsisten dan produktif mengolah lahan sampah serta berharap kehadiran Koperasi Merah Putih dapat membantu stabilitas harga dan modal usaha. Sektor pertanian tanah air terus berupaya bangkit. Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, petani padi konsisten menjaga lahan padinya agar tetap berisi dan menjadikan lumbung keluarga tetap terjaga. Kini para petani mulai merasakan tren positif hasil panen, sembari menggantungkan harapan besar pada kehadiran Koperasi Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga dan modal usaha. Kondisi cuaca menjadi faktor penentu utama bagi nasib para petani padi. Dalam kondisi cuaca normal, satu musim tanam bisa menghasilkan 2 ton padi. Jika cuaca baik sepanjang tahun, akumulasi hasil panen dari 3 musim tanam bisa mencapai angka 5 hingga 6 ton. Ya mudah-mudahan nanti kan kalau di Merah Putih itu seandainya bisa modali dulu begitu kan bisa berkembang. Tapi kalau seandainya nggak bisa modali dulu, kalau mau berkembang susah. Karena kan kita jualnya itu nanti dapat hasil dari sini, belikan lagi dari petani. Itu. Iya. Kalau dari Merah Putih bisa ini membantu petani, ya mungkin saja bisa masuk ke situ semua gitu. Di Manokwari, Papua Barat, komoditas yang lebih bernilai ekonomi adalah beras ketimbang padi mentah. Petani lebih memilih mengolah hasil panen menjadi beras untuk memenuhi kebutuhan lokal. Untuk distribusi, hasil panen diserap oleh masyarakat melalui kios-kios lokal atau dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes untuk disalurkan ke sekolah-sekolah. Namun tantangan besar ada rantai tengkulak dan keterbatasan modal. Kehadiran Koperasi Merah Putih kini dinantikan sebagai solusi jangka panjang. Petani berharap koperasi ini dapat masuk ke sektor permodalan dan membantu memutus ketergantungan pada sistem jual-beli konvensional yang seringkali mencekik margin keuntungan mereka. Dukungan penuh diberikan masyarakat agar Koperasi Merah Putih bisa berbaur dan bergerak bersama petani lokal demi kesejahteraan bersama.